Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini adik-adik kelihatannya semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan doa ya. Ketua kelas mungkin bisa dipimpin doanya, Adik Nirwan. Irwan lagi kurang sehat tuh, Bu. Oh iya, kalau begitu mungkin adik Anggun bisa membantu Ibu untuk memimpin doanya. Silakan. Ya, Bu. Baik, teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Semuanya sudah hadir? Sudah, Bu. Hadir semua, Bu, hari ini. Ya, sudah ya. Semoga kehadiran kita itu akan seperti hari-hari sebelumnya. Jadi, Ibu berharap kita semua aktif dalam pembelajaran. Adik-adik masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari, materi apa? Siapa yang masih ingat? Tes laporan percobaan, Bu. Ya, pada pertemuan sebelumnya benar sekali kita sudah belajar dengan materi laporan hasil percobaan. Jadi untuk hari ini kita belajar materi yang baru lagi. Nah, sekarang yang Ibu tampilkan. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini gambar apa? Bapak-bapak lagi berbicara, Bu. Ya, ada seorang bapak-bapak yang lagi berbicara. Apalagi yang terlihat dalam gambar ini? Ada ibu-ibu yang duduk yang mendengarkan, Bu. Ya, ada juga yang sedang mendengarkan. Kalau gambar kedua? Ada mikrofon, Bu. Ya, ada orang yang sedang memegang Mikrofon. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik pernah melihat kondisi seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, Sering, itu Bu. biasanya disebut apa? Orang yang Ya. sering melakukan Ceramah, Bu, ya? ceramah. Ceramah, Ya, Bu. ceramah, apalagi? Kasih pengumuman, Bu. Ya, pidato. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi bahwa ceramah ataupun memberikan sambutan itu termasuk dalam pidato. Jadi hari ini adik-adik kita akan belajar materi pidato persuasif. Nah, adapun KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.3. Siapa yang mau membantu saya untuk membacakan KD-nya? Saya, Bu. Ya, silakan. KD 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Terima kasih Adik Kalbina sudah membantu Ibu untuk membacakan KD-nya. Jadi KD kita adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, ataupun pesan dalam pidato persuasif. Nah, untuk mencapai KD ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dari 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah melakukan diskusi, adik-adik itu diharapkan mampu mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif dengan benar, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, santun, dan bekerja sama dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah
adik-adik diharapkan mampu menentukan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, untuk tujuan pembelajaran intinya ini ada di tujuan pembelajaran kedua ya, adik-adik. Namun, sebelum kita masuk pada tujuan inti, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang pertama itu terkait dengan mengidentifikasi informasi. Nah, kita akan mengidentifikasi informasi. Pidato ini manfaatnya banyak buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, Ibu berharap adik-adik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa manfaatnya. Salah satunya dengan mendengarkan pidato, wawasan kita bisa bertambah. Kemudian kita juga bisa mengambil pesan dari pidato yang kita dengarkan. Hal-hal positif apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah adik-adik, terkait dengan pertama, yaitu kita mengidentifikasi informasi. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada ya. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran yang pertama. Informasi apa sih yang harus kita ketahui terkait dengan persuasif? Nah, yang pertama tentunya kita harus tahu dulu pengertian pidato persuasif. Ya, ada yang tahu pengertian pidato persuasif? Pidato mengajak, Bu, ya. Ya, mengajak. Apalagi yang lain? Pidato yang mempengaruhi, Bu. Iya, benar sekali, mempengaruhi. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang kita lihat ya pengertian pidato persuasif. Nah, ini dia. Pidato persuasif adalah, coba adik Wahyu dibaca. Baik, Bu. Pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian banyak pendengar, mempengaruhi yang sifatnya berusaha mengajak atau membujuk pendengar yang datang agar yakin dan mau melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang pembicara utarakan. Ya, benar sekali. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Adik Kalbina dengan Anggun tadi sudah sangat benar. Yaitu pidato persuasif itu yaitu mengajak atau membujuk pendengar yang datang. Berikutnya, setelah itu kita harus tahu tujuan pidato persuasif itu apa. Nah, kita lihat ya. Tujuan pidato persuasif ada berapa yang Ibu tampilkan? 3, Bu. Ada 3, Bu. Ya, Bu. ada 3. Yang pertama adalah pembentukan tanggapan. Ya, pembentukan tanggapan itu maksudnya dengan kita mendengar pidato itu gagasan kita atau wawasan kita bertambah. Kemudian tujuan yang kedua adalah Penguatan tanggapan. Penguatan tanggapan, artinya bahwa nilai-nilai ataupun sikap yang ada pada kehidupan kita sehari-hari dengan mendengarkan pidato itu kita bisa lebih yakin lagi bahwa oh ternyata nilai-nilai apa yang sudah saya terapkan itu sudah sangat benar. Kemudian yang ketiga ya, pengubahan tanggapan. Ya, ini yang paling penting ya. Artinya jika ada pendapat kita terkait suatu hal yang negatif, kemudian setelah kita mendengarkan pidato, nah tanggapan kita yang negatif itu bisa berubah menjadi hal yang positif. Nah, itu terkait dengan tujuan pidato. Nah, setelah itu, kalau sudah ada, kita lanjut di pembelajaran
berikut, yaitu kita akan menentukan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, bagaimana caranya Ibu kita menentukan? Nah, perhatikan ya, Ibu akan jelaskan. Nah, ini ya. Nah, pada kegiatan ini nanti Ibu akan menayangkan sebuah video pidato, kemudian adik-adik mendengarkan. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan nanti? Adik-adik akan mencatat hal-hal yang penting terkait dengan isi pidato yang adik-adik dengar. Nah, isi pidato yang mana yang dimaksud? Nah, lihat di sini ada kalimat berisi gagasan. Kalimat yang berisi gagasan ini maksudnya gagasan atau ide yang disampaikan di dalam pidato itu adik-adik nanti akan menuliskannya di buku catatan supaya ketika disuruh mengerjakan tugas kalian tidak lupa. Nah, kemudian selain itu ada juga kalimat yang berisi pesan. Kalimat yang berisi pesan itu yang bagaimana, Bu? Ya, yang memuat terkait kalimat ajakan, kemudian ada kalimat saran, kemudian ada kalimat arahan. Nah, biasakan di dalam pidato kalau sudah terakhir itu ada pesannya ya. Pada pesan itu biasanya seorang yang berpidato itu mengajak kepada kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi pidatonya. Contoh, seorang yang berpidato terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, orang yang berpidato itu mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itulah yang menjadi pesan dalam pidato. Apa bisa dipahami adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Sudah Bu. paham? Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagi ke kelompok dulu ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi Ibu tentukan saja. Kelompok 1 didengarkan baik-baik namanya. Kelompok 1, Santi, Lisa, Nirwan, dan Wahyu. Jadi untuk kelompok 1 ini ada 4 orang. Kemudian kelompok 2, ada Yolan, Kalbina, dan Fatma. Kelompok 3, ada Yanti, Pia, dan Anggun. Jadi itu pembagian kelompoknya. Ya, Bu. Baiklah. Ibu akan menayangkan sebuah video yang Ibu ambil dari YouTube. Kemudian adik-adik mendengarkan dengan seksama apa isi dari pidato ini. Nah, sambil mendengarkan seperti yang Ibu sampaikan tadi, adik-adik itu harus mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam isi pidato. Apa-apa saja yang menjadi hal yang penting yang Ibu sampaikan tadi. Ya, Bu. Ada gagasan ya. Iya, Bu. Ada Ya, Bu. gagasan atau ide. Kemudian yang kedua ada pesan. Ya, jangan lupa. Jadi ada 2 hal yang sangat penting, gagasan dan ada pesan yang disampaikan dalam pidato. Nah, itu yang adik-adik akan catat di buku catatannya sambil mendengarkan video ini. Apa sudah siap mendengarkan videonya? Sudah, Bu. Nah, baik, kalau sudah siap, Bu akan mulai putar. Nggak dengar suaranya, Bu. Gak ada suaranya ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Tidak terdengar. sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan karakter pada remaja, baik dari segi gaya hidup maupun moral. Kita lihat saja dari gaya hidup para remaja masa kini.
menggunakannya. Mereka cenderung menggunakan gaya hidup. Ya, sudah didengarkan dengan seksama tadi video yang Ibu tayangkan. Sudah, Video, Bu. video tadi berbicara tentang apa? Tentang gaya Remaja hidup masa remaja, kini. Bu. Ya, benar sekali tentang remaja masa Masa kini. kini. Nah, sekarang selanjutnya adik-adik akan mengidentifikasi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang diidentifikasi yaitu gagasannya, kemudian pesannya. Sudah dicatat di buku catatannya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, sekarang kalau sudah, silakan adik-adik berdiskusi dengan teman kelompoknya terkait dengan gagasan ataupun pesan yang ada di dalam teks pidato. Nah, untuk kegiatan ini, Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Silakan adik-adik. Di mana adik Pia? Ada kesulitan? Iya, Bu. Ini lagi menulis, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Waktunya tersisa 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Ya, baik. Waktunya yang Ibu sudah berikan sudah selesai. Apa sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Adik Nirwan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kelompok 2. Violan. Ya, baik. Waktunya yang Ibu sudah berikan sudah selesai. Apa sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Adik Nirwan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kelompok 2. Violan. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kelompok 3. Ya, Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sudah didiskusikan. Silakan adik-adik menuliskan jawabannya atau hasil diskusinya di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Semalam Ibu sudah kirim LKPD-nya kan di grupnya. Silakan diisi di situ. Selanjutnya, sebelum mempresentasikan, Ibu akan menyampaikan dulu penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan ini. Bisa dilihat? Bisa, Nah, Bu. ini ya penilaiannya. Apa yang akan Ibu nilai? Ibu akan menilai gagasan pokok yang sudah adik-adik tentukan tadi. Jika gagasan pokoknya yang sudah ditentukan berjumlah 3, maka skornya juga 3. Tapi kalau gagasannya hanya 2, skornya juga 2. Begitupun seterusnya. Kemudian yang berikut, menentukan pesan dalam pidato. Pesan apa yang disampaikan dalam pidato itu? Jika adik-adik menentukan pesan pidato dengan tepat, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pidato, itu nilainya 3. Tapi kalau kurang tepat, nilainya 2. Atau tidak tepat, nilainya 1. Kemudian berikut, adik-adik mempresentasikan sebentar hasil pekerjaannya. Itu juga akan Ibu nilai. Nah, bagaimana penilaiannya? Nah, jika adik-adik mempresentasikan di depan kelas dengan sangat baik, itu nilainya 4. Tetapi apabila hanya baik saja, itu 3 sampai seterusnya. Paham ya? Nah, di dalam penilaian ini juga Ibu juga akan menilai sikap kalian. Nah, sikap kalian yang seperti apa yang akan Ibu nilai? Tadi kan ada tanggung jawab. Nah, Ibu sudah lihat tadi ada bagaimana adik-adik
bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Kemudian disiplin. Disiplin ini seperti apa? Adik-adik tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Kemudian kerjasama dengan sesama kelompok. Ya, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok mana yang ingin duluan? Ya, kelompok mana yang ingin duluan tampil? Kelompok satu. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang ingin mewakili? Ayo teman-teman. Siapa? Siapa tadi? Silakan Adik Santi. Sedang izin Ya, sholat Ibu, zuhur. terima kasih atas kesempatannya. Ya, baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun gagasan dalam pidato tadi, yakni fase remaja adalah fase yang digunakan manusia untuk mencari jati dirinya. Kemudian pesannya, ingat teman-teman, ucapanmu menunjukkan kualitas dirimu. Sekian Ibu, presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Bagus sekali. Ya, dari kelompok lain, Ibu berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau saran dengan hasil pekerjaan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3, Bu. Anggun, Bu. Ya, silakan Anggun. Tadi mungkin Bu Santi boleh tambahkan, Bu, pesannya, Bu. Kan pesannya boleh lebih dari 1, Bu, kan? Ya, silakan. Silakan ditambahkan aja pesan-pesan dari yang itu tadi dalam LK-nya, Bu. Ya, Santi ya, kelompok 1 ya. Ya, siap. Ya, bagus sekali tanggapan atau saran dari kelompok 3 tadi. Jadi, langkah selanjutnya, setelah kelompok 1 mempresentasikan, demikian tadi presentasi dari kelompok ke kelompok tadi. Alhamdulillah adik-adik sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk memperbaiki hasil pekerjaannya sesuai dengan tanggapan atau saran yang sudah diberikan oleh kelompok yang lain atau dari teman yang lain tadi. Silakan adik-adik dipergunakan waktunya dengan maksimal mungkin. Ya, baiklah. Sudah cukup ya waktunya. Jadi untuk kegiatan tadi Ibu sudah memberikan penilaian kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari hasil penilaian yang Ibu sudah tulis, ketiga kelompok ini sudah sangat baik. Nilainya sudah mencapai di atas KKM. Namun, Ibu melihat dari ketiga kelompok ini, ada salah satu kelompok yang paling baik, tapi bukan berarti yang 2 kelompok tidak baik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, semuanya sudah baik. Jadi kelompok yang paling baik di sini adalah kelompok 3. Ya, berikan dulu aplaus untuk kelompok 3. Nah, baiklah adik-adik, mungkin pembelajaran kita untuk kegiatan ini sudah selesai. Sudah melihat, sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang masih malu dalam memberikan saran, memberikan tanggapan, itu tidak usah malu ya, harus percaya diri. Jangan takut untuk salah. Baiklah adik-adik, dari pembelajaran yang kita lakukan ini,
Apakah pembelajarannya menyenangkan? Iya, Bu. Tadi bisa nonton video seru sekali. Ya, menyenangkan ya, alhamdulillah. Apakah ada kesulitan saat pembelajaran tadi? Bagaimana, Ibu Santi, ada kesulitan tadi? Ini Bu, pada Iya, saat Bu. mengumpulkan hasil pidato Bu, Bagaimana, Yanti? waktu menyimpulkan isi pidato secara keseluruhan Bu, agak sulit. Oh, sulit ya. Makanya tadi Ibu membagi kelompok supaya dalam satu kelompok itu bisa berdiskusi. Ya, mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang ingin mewakili untuk memberikan kesimpulan? Adik Anggun bisa? Ya, Bu. Jadi dalam pembelajaran pada hari ini yang bisa saya dapatkan adalah pidato adalah kalimat-kalimat yang berisi ajakan ataupun persuasif. Kemudian ada beberapa metodenya yang bisa digunakan. Kemudian untuk menyimpulkan sebuah teks pidato, kita bisa menentukan gagasannya, kemudian pesan yang terkandung agar dapat menyimpulkan teks pidato tersebut. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Anggun. Sangat bagus sekali kesimpulan yang sudah diberikan dari adik Anggun. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan kesimpulan? Tidak ada lagi. Ya, berarti cukup ya. Jadi adik-adik, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih akan tetap melanjutkan dengan pembelajaran pidato. Tetapi untuk pembelajaran selanjutnya itu kita masuk kepada kegiatan keterampilan, yaitu kita akan mengumpulkan isi dari pidato yang didengar atau dibaca. Kalau yang tadi kita hanya menentukan ya, belum menyimpulkan. Nah, untuk bagian menyimpulkan itu kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan dengan baik. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.